Shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kami dari pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan beribadah. Hari ini 22 Juni 2025, minggu pertama setelah Tritinatis atau Ketritunggalan, dengan tema Yesus menaklukkan roh jahat. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dengan persiapkan diri kita dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia itu telah lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar penuh sukacita kami mendengar firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup yang kekal yang Engkau janjikan. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 2. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh. Sungkaru
mata air yang sedap. Firman Tuhan sebagai pendolong khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis yang tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah 3. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Aku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan padamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita dengarkan KOR PP GKPI Pamen.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka persiapan KOR Festival Internasional, PP dari GKP Pamen akan mempersembahkan pujian setelah ibadah. Untuk itu, mohon kerelaan hatinya dengan keranjang yang telah disediakan setelah ibadah. Sekian informasinya, terima kasih. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai 2. Jahat dosa dicegah, tindakanmu tulus tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, marilah kau Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 15. Mazmur pasal 34 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kami bacakan sekali lagi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gunung Jemaat nomor 202 ayat 1. Yesusku juru selamat.
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Allah. Amin. Maaf Bapak Ibu pelayan, bolehkah dikit lebih hangat, terlalu dingin gitu. 16 obah jadi 23 atau 24. Boleh ya Bu? Saya trembling di sini. Jadi gemetar gitu.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita dari Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Karena firman ini agak panjang, kita membaca secara responsore ya. Saya mengawali ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil bergantian, dan di ayat yang terakhir ayat 39 kita membaca bersama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung itu, di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu ada setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk di Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah kepada segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menegaskan Yesus segalanya, mampu mengusir setan yang ada. Hanya kalau kita mendalami teks ini, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana Yesus itu menguasai, bagaimana Yesus itu berkuasa di laut, di udara, dan di darat ya. Hal itu dari teks sebelumnya bahwa Yesus dan para murid naik perahu dan tiba-tiba angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Sehingga wajarlah panik para murid. Wajarlah mereka khawatir, gelisah menghadapi situasi bagaimana gelombang danau itu, bagaimana air itu memasuki perahu mereka. Dan para murid melihat keadaan itu dan mengetahui situasi Yesus saat itu. Yesus sedang bobok, Yesus sedang tidur. Sepertinya tidak peduli dia. Padahal Yesus tetap peduli walaupun nampaknya diam dia. Guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Itu pertanda Yesus mampu mengalahkan angin, mengalahkan air yang mengamuk itu. Dan saat itu juga keadaan terkendali, reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Pertanyaan saudara-saudara, refleksi saudara-saudara bagi kita. Mereka para murid dekat dengan Yesus. Ya, dekat dengan Yesus. Tetapi belum sesungguhnya percaya, belum sesungguhnya mengimani siapa Yesus. Hal itu terjadi, hal itu terlihat. Siapa gerangan ini? Siapa gerangan ini yang dapat menaklukkan, menghardik angin dan air? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin, air bisa taat kepadanya. Saudara, bisa terjadi rupanya walaupun kita dekat dengan Yesus, tapi tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Tidak sepenuhnya meyakini kuasa Yesus. Saudara, setelah peristiwa itu, lalu mendaratlah Yesus beserta para murid dan tiba di tanah Gerasa. Gerasa adalah penduduk yang banyak mempercayai kekuatan-kekuatan gelap, banyak yang dirasuk oleh setan. Salah satu di antaranya adalah seorang laki-laki dari kota itu, dari kota Gerasa. Dia dirasuk setan. Bahkan si laki-laki itu dirasuk oleh setan-setan.
Itu berarti setannya lebih dari satu. Bagaimana ya yang dirasuk oleh setan-setan? Ada pengalaman kita dirasuk setan? Ada pengalaman kita melihat orang yang dirasuk setan? Biasanya orang yang dirasuk setan memiliki kekuatan yang melebihi dari yang biasanya. Kekuatannya sepertinya luar biasa. Tidak karuan. Itulah boleh kita sebutkan ya cara pakai, cara bertutur kata tidak karuan. Dan di dalam teks ini saudara diperlihatkan kepada kita ketika ia melihat Yesus, dia berteriak, bersungkur di hadapannya berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Salah satu ciri Yesus di sini adalah dia tahu. Dia tahu Yesus. Orang yang dirasuk setan, dia tahu Yesus. Tapi tidak meyakini Yesus. He knows about Jesus, but not praising Jesus. Mengetahui Yesus, tapi tidak memuji dan mengimani Yesus. Itu persoalan. Saudara-saudara, itulah ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua adalah dia tidak tahu malu. Dia tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Baik soal pakaian. Berpakaian, dia di sini disebut telanjang. Bayangkan saudara tidak tahu malu dan telanjang. Dan ya udah pasti ngomongannya tidak karuan. Kemudian saudara, si setan itu dirantai, digari tangannya, barangkali supaya tidak mengganggu orang lain. Namun garinya itu, yang di tangannya, yang di kakinya bisa lepas ketika itu juga. Artinya dia memiliki sepertinya kuasa. Setan itu memiliki kuasa di dalam diri orang ini. Dan yang berikut tanda-tanda tempatnya yaitu di kuburan. Biasanya kalau manusia kan tempatnya di perumahan, di pemondokan, tetapi dia adalah di kuburan. Dan yang kemudian ini yang paling menyentuh hati kita. Setan atau orang yang dirasuk setan tidak memiliki kepribadian. Kepribadiannya berubah-ubah. Kalau ada misalnya kita menyaksikan yang kerasukan setan, siapa namamu? Kita katakan, siapa namamu? Bukan namanya disebutkan. Bukan namanya, tapi ada nama seperti leluhurnya yang sudah mati. Atau orang lain. Itu yang disebutkan. Atau simbol-simbol iblis. Saya saudara-saudara pernah mengalami. Kan biasa kebaktian Horja Bagal, perjamuan kudus di rumah karena ada penyakit,
karena anggota keluarga itu ada sakit. Dan seketika itu ya sudah saya tiba di rumah itu, saya bertanya, bagaimana? Sudah dapat kita mulai ibadah perjamuan kudus. Datanglah kata ibu ini, lihat ada datang begu ganjang katanya. Wah. Lihat ada datang begu ganjang. Wah. Bagaimana Bapak Ibu, saya sebutkan di situ, apakah kita teruskan ibadah ini? Pengakuannya bukan kepada Yesus, tapi nampaknya dia mengeluarkan perkataan yang tidak Kristiani. Lihat, oh ada begu ganjang katanya. Karena itu Bapak Ibu, ketika itu kami tidak melanjutkan ibadah atau perjamuan kudus. Itu pertanda hidupnya bukan dihidupi oleh Tuhan, tapi hidup yang dihidupi oleh begu ganjang. Tidak memiliki kepribadian. Kan di sini disebut, siapa namamu? Kata Yesus, siapa namamu? Dia sebut legion. Legion itu adalah menceritakan iblis, sejumlah kawanan iblis. Nah, ini nampaknya di dalam hatinya yang menguasai hidupnya adalah iblis atau setan. Saudara, itulah ciri-ciri khas yang dapat kita sebutkan setan. Jadi hati-hati, kamu pun bisanya kesetanan. Kita pun bisa kesetanan kalau kamu tidak memperkenalkan identitasmu yang sejujurnya. Bisa. Kan di WA gambar kita, maunya bukan gambar kita yang kita perlihatkan. Enggak jujur kita di situ. Itu adalah mengarah kepada identitas yang tidak jelas. Saudara, ada miripnya dengan kita, dengan dunia saat ini. Dunia saat ini bisa juga mencerminkan identitas setan. Dia tidak tahu malu lagi. Dia tidak tahu malu. Kalau ada orang yang menghitung, kolekte, bukan menghitung, tapi mengambil. Apakah itu sudah, ya boleh kita katakan mencerminkan, itulah dijiwai oleh setan. Tidak tahu malu lagi. Ada juga setan bugil. Tidak malu. Ada juga setan yang pura-pura tahu. Pura-pura tahu. Firman Tuhan tahu dia. Bahkan lebih tahu dari kita. Tapi firman itu bukan diyakini, tetapi hanya tahu. Iblis taunya siapa Yesus, anak Allah, tapi tidak diyakini. Saudara, wajarlah kalau seorang laki-laki yang dirasuk setan itu memberi ketidakjelasan dan kekaburan.
atas pertanyaan Yesus. Saudara, hati-hati dalam kehidupan kita. Hati-hati godaan iblis. Bisa saja merasuki kehidupan kita. Bisa saja mempengaruhi hati dan pikiran kita. Perlu hati-hati, dan kekuatan untuk itu adalah firman Tuhan yang dapat membentengi kita, yang menjaga kita, firman Tuhan yang kita yakini. Saya tahu ada sebuah lagu. Sebuah lagu itu menunjukkan setan itu banyak. Itu sama liriknya, ya namanya pengarangnya itu atau penyanyinya itu Via Valen. Saya lihat di internet ada itu Via Valen. Salah apa aku? Salah apa aku katanya. Tapi di bait-baitnya itu ada yang menyebutkan seperti ini. Setan apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti hatiku. Saya nggak tahu saudara nyanyiannya itu, tapi artinya itu. Setan apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti hatiku? Berarti ada setan itu tidak hanya satu. Setan apa? Saudara, setan apa yang dapat merasuki hati orang? Setan pelakor. Pengganggu istri orang, pengganggu suami orang. Itu juga setan itu. Orang yang dirasuki oleh setan. Seperti saya sebutkan tadi. Ya, menghitungnya tapi mengambil. Itu setan apa itu? Setan pendusta. Saudara, hati-hati di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak waspada, kita akan disiksa oleh setan itu sendiri. Saudara, sehebat apapun setan, kalau ada yang memiliki setan, dia harus tunduk kepada Tuhan. Sehebat apapun setan, dia harus tunduk selalu kepada kuasa Tuhan. Artinya itu menunjukkan kalaupun ada orang yang meyakini setan, kalaupun ada yang mau menuruti perkataan setan, dia selalu di bawah kuasa Tuhan Yesus. Saudara, ini pertanda, contohnya di dalam teks kita ini. Demikian setan-setan yang merasuki laki-laki ini memohon dia. Itu berarti kalau tidak Tuhan memberi, kalau tidak di dalam kuasa Tuhan, tidak jadi itu. Mereka memohon agar mereka tidak masuk ke jurang maut. Itu permohonan setan-setan itu. Tapi biarlah tubuh babi-babi yang di lereng bukit itu. Itulah permohonan setan-setan itu. Dan ya, oke, Yesus setuju dengan itu. Tetapi itu menjadi bukti yang jelas, saudara-saudara, bahwa namanya setan selalu tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus.
Manang setan ahapi. Manang beguahapi, beguatuk. Yang ini beguatuk berarti mengatuki. Begunur rahadum sei. Itu namanya begu. Begu ganjang, begu pondok. Begu panjang, begu pendek. Tak apapun namanya itu, tapi selalu tunduk di bawah kuasa Tuhan kita. Tidak ada setan yang hebat. No. Kalaupun saya pernah mendengar Sibolis Naburjuna, tidak ada itu. Tidak ada Sibolis Naburju. Setan tetap setan. Karena itu setan apa yang merasuki dirimu? Setan apa? Ya mungkin kalau kita perhatikan hidup kita selalu dipengaruhi oleh seksual yang tidak pada tempatnya. Setan apa yang mempengaruhi dirimu? Orang yang dipengaruhi oleh setan-setan selalu berakhir kepada penderitaan. Ingat itu, saudara. Nah, setan itu membutuhkan atau menginginkan tumbal. Setan yang dimiliki atau diyakini oleh orang lain selalu memiliki tumbal. Makanya ada film horor, film setan-setan di dalam mass media, di dalam televisi, selalu meminta tumbal dari pemiliknya. Apakah dari dia atau ada yang dikurbankan, ditumbalkan untuk itu. Dan boleh saya katakan, saudara, hidup yang dipengaruhi setan, apalagi percaya setan, selalu berakhir dalam kesengsaraan. Hidup orang yang dipengaruhi setan, cepat atau lambat, hidupnya berakhir dengan kesengsaraan. Tidak ada ketenangan bagi orang yang memelihara dan bergantung kepada setan. Hidup orang yang dirasuk oleh roh jahat, bergantung kepada mereka, hidupnya bagaikan mati tenggelam. Bagaikan mati tenggelam seperti babi yang dirasuk setan-setan itu. Itulah fakta yang terjadi. Tapi saya yakini ada juga yang meyakini setan, membentengi dirinya dengan setan. Ya bisa saja setan itu memperlihatkan yang baik awalnya, tapi pasti setan itu mengharapkan tumbal dari kita. Saudara, dalam teks ini, dalam perikop kita ini, setan itu kan melalui kuasa Yesus dikeluarkan. Setelah ia keluar dari tubuh laki-laki itu, dia menjadi waras. Udah pakai celana, udah pakai baju, nggak telanjang lagi. Dia menjadi pulih. Dia tidak karuan lagi. Aturannya dia tidak karuan ngomongnya. Pulih kembali, normal kembali, sudah berpakaian. Itulah karena kuasa Tuhan Yesus. Itulah karena kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup si laki-laki ini. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita senjata yang bisa kita gunakan untuk menghalau setan itu, setan yang ada, tentu firman Allah. Firman Allah adalah kekuatan bagi kita.
Kalau Martin Luther pernah berkata, saudara, larinya katanya iblis mendengar lagu Kristen, nyanyian Kristen, apalagi firman Tuhan menjadi benteng bagi hidup kita. Karena itu, si laki-laki yang sudah waras, sudah berpakaian baik, dia merasakan kuasa kehebatan dari Tuhan. Dan pengalamannya itu bukan hanya menjadi pengalaman pribadi, saudara. Pengalamannya menjadi milik orang lain juga. Karena itu dia mengatakan, Yesus, boleh enggak aku mengikut kau? Bolehkah aku mengikut kau? Kata Yesus apa? Kata Yesus, tidak, tetapi pergilah ke rumahmu. Pergilah ke rumahmu, jadilah saksi bagiku. Saksi di kota, saksi di kampung, saksi di tempat-tempat lain. Tujuannya supaya orang banyak mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kekuatan kita yang bisa menghalau kekuatan-kekuatan iblis yang dapat merasuk kita. Saudara, tentu banyaklah pengalaman sederhana atau luar biasa bagaimana Tuhan menjaga kita dan bahkan juga mengusir kekuatan-kekuatan gelap. Satu pertanyaan, saudara, mengapa ya tega Yesus begitu? Babi itu kan harga mahal ya, apalagi saat ini kan mahal itu. Kenapa ya justru babi korbannya? Secara sejarah, saudara, babi itu adalah binatang yang haram bagi orang Yahudi. Bagi Yesus, lebih baik satu orang selamat daripada babi-babi itu diselamatkan. Lebih berharga satu orang daripada yang lain. Itulah yang dilihat oleh Yesus, sehingga satu orang ini diselamatkan, dan itu menjadi kebahagiaan bagi dia, bagi banyak orang, bahwa kita sebagai yang manusia bisa saja dirasuk setan, tapi Yesus mengusir, Yesus menghalau setan yang ada di dalam hidup kita. Masih eksiskah saat ini setan, saudara? Masih eksis? Masih adakah setan? Masih. Di gereja pun ada setan. Di gereja. Hati-hati. Karena itu, saudara, kalau membaca firman Tuhan, bahwa ya setan itu selalu ingin menerkam apa yang dapat diterkam. Siapa yang dapat diterkam? Karena itu bersiap-siaplah setan menyerang kita, tapi kita kuat. Ada Tuhan, ada firman Tuhan bagi kita yang kita yakini. Karena itu, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya baiklah percaya kepada Tuhan Yesus. Yakinilah firman Allah yang dapat menguatkan kita. Aku ada ilustrasi, saudara. Sebagai dosen pernah begini. Ada saya tes mahasiswa. Coba dulu kerjakan soal ini.
sepertinya ujian ya. Siapakah Yesus bagimu? Dan siapakah setan itu bagimu? Ini pertanyaan yang ya membutuhkan refleksi. Siapakah setan itu bagimu? Siapakah Yesus itu bagimu? Dan siapakah setan? Ada mahasiswa menjawab, ya Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah sahabatku, penuntun aku, bla bla bla. Dan iblis adalah ya pembohong, adalah jahat, selalu mengganggu kehidupan manusia, bla bla bla. Demikian dikerjakan, tapi waktunya 30 menit saja. 30 menit. Dan ada satu orang mahasiswa mengerjakan. Dia kerjakan hanya pertanyaan pertama, Yesus adalah pengajarku, Yesus adalah juru selamatku. Tiba waktu udah menunjukkan hampir setengah jam. Dan akhirnya dia tidak menjawab nomor 2. Tidak ada waktu bagi setan. Tidak ada waktu bagi setan. Memang benar. Sebagai guru saya membuat nilainya A. Karena pernyataannya itu tegas. Tidak ada waktu untuk setan. Demikianlah saudara, hidup orang percaya, tidak ada waktu untuk iblis. Tidak ada waktu bagi setan. Waktu kita gunakan untuk percaya kepada Tuhan, meyakini Dia di dalam kehidupan dan termasuk dalam kesulitan kita, meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedua, aku sadar, sesadar-sadarnya saudara, usia udah 60 tahun. Banyak peristiwa-peristiwa yang ku alami bahwa Yesus adalah berkuasa atas segalanya. Yesus bukan hanya penolong, mengatasi persoalan juga termasuk. Karena itu aku tidak takut bahaya. Aku tidak bimbang. Aku sepenuhnya, aku percayakan hidupku, hidup keluargaku hanya di dalam Yesus. Sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, kalaupun ada gangguan-gangguan si iblis, senjata kita saudara adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkekuatan melampaui kekuatan yang ada. Yakini itu saudara, karena kuasa-kuasa iblis tidak mempan. Kuasa-kuasa iblis tidak mempan terhadap kita orang percaya. Bagi orang yang sudah mengalami perbuatan Tuhan, hidupnya menjadi kesaksian. Dia akan bersaksi di rumah tangga, akan menyaksikan kepada anaknya bahwa Tuhan adalah segalanya dan menyaksikan Tuhan di segala tempat. Tiada hari tanpa menyaksikan Tuhan. Dan terakhir, saudara, ini kesaksian pribadi. Saya baru memestakan, anak saya yang pertama menikah. Tapi sebelum peristiwa pernikahan itu, kami keluarga diuji benar. Tanggal 24 Mei, tanggal 24 Mei adalah martupolnya, kan martupol ya. Setelah itu ada 2 kali ting-ting. Tapi tidak jadi martupol. Tidak jadinya martupol, tidak jadi diwartakan 2 kali. Karena apa saudara?
24 Mei direncanakan Martupol, tapi 21 Mei dia sakit. Gimana ya? Apa enggak ragu kita? Dia sakit, dan sakitnya pun katakanlah sakit tipus dan DBD. Trombositnya anjlok saudara. Sampai hanya itu batasan 10.000. Itu udah ngeri itu. Kalau kawan-kawan mengasih tahu 15.000 pun udah game over. Udah mati. Tapi ini 10.000 masih kuat semangat dia. Dan akhirnya aturannya Martupol tanggal 24 Mei. Dokter mengasih tahu saya nggak izin dia mengadakan Martupolon karena lemah tubuhnya. Karena itu kami sebagai orang tua calon parlemen ini di Jakarta dan Martupolannya rencananya di Jakarta, kami ke sana bukan lagi untuk Martupol tanggal 24 itu, tapi ke sana hanya untuk menguatkan dia, memberikan semangat kepada calon parlemen ini. Dan demikian saudara-saudara, akhirnya dia hanya satu kali ting-ting di gereja. Dan tanggal 7 Juni akhirnya dia sembuh dan dapat melangsungkan pernikahan di Medan ini. Dan yang kedua saudara, maaf agak telat sedikit, banyak kesaksiannya. Waktu pemberkatannya saudara di Medan ini paling sedikit atau sedikitnya tanggal 7 Juni itu banyak yang berpesta. Ada sedikitnya 5 pesta yang berlainan di tempat berbeda. Kami sanksi, enggak ada lagi yang datang ke tempat pesta kami, saya pikir. Itu keraguan kami. Tapi saudara, karena kasih Tuhan membludak lebih dari yang kita harapkan. Yang diharapkan hanya 1.000 orang, tapi tumpah ruah. Tidak kurang tempat. Artinya demikianlah, pada awalnya kita diberikan ujian, kita diberikan sanksi, artinya kita sanksi atas calon parlemen ini, tapi Tuhan membuatnya sehat dan memberkati pesta perkawinan itu. Itulah sebagian kecil saudara kesaksian saya, kesaksian dari banyak kesaksian, bahwa mari kita saksikan apa yang kita alami perbuatan Tuhan tentang Yesus dimanapun kita berada. Tujuannya adalah bukan untuk kemuliaan kita, supaya berlutut banyak orang, supaya mengaku, mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan kita, dan pertanda semuanya itu Tuhan kita itu baik. Yesus itu amat baik bagi orang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami. Kalaupun di dalam kehidupan nyata kami bisa saja banyak godaan-godaan, bisa saja Tuhan banyak cobaan-cobaan, tapi Tuhan Yesus memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, kekuatan untuk menghalau semuanya itu. Tuhan, firman Tuhan itulah benteng kami, menghalau termasuk kekuatan-kekuatan iblis. Jagai kami Tuhan, bentengi kami,
dengan niat jahat. Bentengi kami Tuhan dari nafsu iblis yang dapat merongrong kehidupan kami dan akhirnya dapat menimbulkan penderitaan. Kami yakin dan percaya karena Tuhanlah kami mampu berdiri di sini. Karena Tuhanlah kami eksis saat ini, dan tujuannya supaya kami menyaksikan Engkau, hidup kami, kesaksian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang bersaksi kepadamu, menyatakan bahwa Engkau hebat, Engkau luar biasa di dalam perjalanan hidup orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan pujian. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Nats firman Tuhan landasan bagi kita untuk mempersembahkan, yaitu dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Dan sembari kita angkat pujian,
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkati, menjadi kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.